Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ummul Hatimah, salah satu dari mahasiswa Unismu Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Bapak Syarifuddin, SPD, MPD. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari ilmu sosial budaya dasar. Ilmu sosial budaya dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan integrasi dari dua ilmu lainnya, yaitu ilmu sosial yang juga merupakan sosiologi dan ilmu budaya yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar. Ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar adalah tentang beragam tujuan ilmu sosial dan manfaat ilmu sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu ilmu psikologi, sosiologi, ilmu sejarah yang semuanya itu dianggap mampu untuk memberikan peran nyata dalam mengkaji kebudayaan yang ada. Unsur-unsur budaya. Yang pertama, unsur-unsur budaya berupa bahasa. Yang kedua, unsur-unsur budaya berupa pengetahuan. Yang ketiga, unsur-unsur budaya berupa organisasi sosial. Yang keempat, unsur-unsur budaya berupa peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, unsur-unsur budaya berupa ekonomi. Yang keenam, unsur-unsur budaya berupa religi. Yang ketujuh, unsur-unsur budaya berupa kesenian. Selanjutnya, hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang mempunyai energi untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Individu yang bersifat rasional yang mempunyai rasa tanggung jawab atas tingkah laku intelektual. Manusia sebagai makhluk individu. Pada dasarnya, manusia adalah sebagai makhluk individu yang unik, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Secara individu juga, manusia ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, ingin merealisasikan diri atau ingin mampu mengembangkan potensi-potensinya. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial adalah yang pertama, kerjasama atau cooperation. Yang kedua, persaingan atau competition. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Materi selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Adapun beberapa contoh manusia sebagai makhluk sosial yaitu yang pertama, gotong royong. Yang kedua, menaati peraturan. Yang ketiga, tegur sapa. Yang keempat, memiliki rasa empati dan simpati. Yang kelima, membantu orang lain. Yang keenam, menjaga hubungan baik. Yang ketujuh, bersosialisasi dengan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sedangkan moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain dengan tindakan yang lebih positif. Sedangkan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Materi selanjutnya yaitu manusia dan keagamaan. Agama adalah sebagai untuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa, menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan material maupun spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sulit dimengerti meskipun oleh dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak.
namun rasional. Manusia juga memiliki fisik yang baik seperti halnya makhluk hidup lainnya. Unsur utama dalam beragama adalah iman atau percaya kepada keberadaan Allah dengan sifat-sifat antara lain Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Suci, serta nilai-nilai lebih maha yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang merasa dirinya dekat dengan Allah diharapkan akan timbul rasa tenang dan aman yang merupakan salah satu ciri sehat mental. Materi selanjutnya yaitu manusia, sains, dan teknologi. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Dikatakan paling sempurna karena manusia dibekali akal sekaligus nafsu, sedangkan sains merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan alamiah dan berisikan informasi yang memberikan gambaran tentang struktur dari suatu sistem serta penjelasan tentang pola laku sistem tersebut. Dan teknologi merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan ilmiah yang berisikan informasi perspektif mengenai ciptaan sistem-sistem tersebut. Peran sains dan teknologi di dalam kehidupan. Perbedaan utama antara negara maju dan negara berkembang adalah kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya, sistem informasi yang lemah di negara-negara berkembang mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, jelaslah bahwa maju atau tidaknya suatu negara sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap informasi, karena informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi senjata pokok untuk mengembangkan suatu negara. Sehingga apabila suatu negara ingin maju dan tetap eksis dalam persaingan global, maka negara tersebut harus menguasai informasi. Materi selanjutnya yaitu manusia dan kesenian. Kesenian mengacu pada nilai keindahan atau estetika yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa yang tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. Seni daerah merupakan faktor utama berdirinya kebudayaan nasional, maka segala sesuatu yang terjadi pada seni daerah akan sangat mempengaruhi budaya nasional. Atas dasar itulah kita semua mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan budaya, baik budaya lokal atau budaya daerah maupun budaya nasional. Karena budaya merupakan bagian dari kepribadian bangsa. Materi selanjutnya yaitu manusia dan lingkungan. Interaksi manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri dari atas komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup, sedangkan lingkungan biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya atas nama Ummul Hatimah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.